Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Oke, selanjutnya Ibu akan mengabsen satu persatu ya. Syifa Putri, Hadir Bu. Siti Aisyah, Hadir. Muhammad Ali. Hadir Bu. Oke, masuk semua ya berarti ya. Masuk alhamdulillah. Nah, mari kita mulai. Sebelumnya minggu lalu Ibu sudah meminta kalian untuk mengamati 5 makhluk hidup dan benda tak hidup di lingkungan sekitar kalian. Nah, apakah sudah? Sudah Bu. Bagus. Nah, apakah kalian bisa melihat perbedaannya? Iya Bu. Nah, kenapa sih Ibu meminta kalian untuk mengamati benda-benda tersebut? Karena akan berhubungan dengan materi kita pada hari ini, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Sebelum melanjutkan, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran dalam materi kita, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Nah, yang pertama, peserta didik diharapkan mampu mengamati makhluk hidup dan benda tak hidup dan juga menjelaskan ciri-ciri yang mereka miliki. Dan juga diharapkan peserta didik mampu membedakan makhluk hidup dan benda tak hidup. Nah, apakah ada yang tahu apa itu makhluk hidup? Enggak Bu. Nah, jika belum, Ibu akan jelaskan apa itu makhluk hidup. Makhluk hidup itu dapat dibedakan dengan makhluk tak hidup atau benda mati dengan ciri-ciri tertentu. Nah, makhluk hidup itu adalah struktur biologis yang merespon perubahan lingkungan atau entitas sendiri. Itu termasuk hewan, tumbuhan, jamur, dan organisme yang bersel tunggal atau biasa kita kenal dengan bakteri. Nah, sedangkan benda tak hidup yaitu benda yang tidak dapat bergerak dengan sendirinya dan berkembang dan juga tidak dapat beradaptasi pada lingkungannya. Nah, apakah sampai sini masih ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu mau bertanya. Ya, silahkan Syifa. Apakah kuku itu termasuk makhluk hidup? Baik, pertanyaan Nak Syifa akan Ibu simpan dulu dan akan Ibu jawab di akhir ya, karena kita akan melanjutkan terlebih dahulu pelajarannya. Nah, selanjutnya yaitu kita membahas tentang ciri-ciri yang ada pada makhluk hidup. Nah, yang pertama yaitu bernapas. Oke. Apa sih itu bernafas? Bernafas adalah menghirup udara yang diantaranya mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida yang lebih banyak daripada yang dihirup. Nah, kita dapat merasakan kebutuhan bernafas dengan cara menahan untuk tidak menghirup udara. Nah, selama beberapa saat. Nah, setelah beberapa saat pasti kita akan merasakan sesak. Nah, itu tandanya kita membutuhkan oksigen. Nah, yang kedua yaitu bergerak. Bergerak itu berpindah tempat. Nah, contohnya apa? Contohnya itu berlari, berjalan, berenang, dan lain-lain yang mengandung aktivitas. Oke, selanjutnya yaitu makan dan minum. Kenapa sih makhluk hidup harus makan dan minum? Karena makhluk hidup itu membutuhkan makan dan minum untuk menghasilkan energi. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak Bu. Oke. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu
kedewasaan atau berkaitan dengan kematangan suatu organ sehingga dapat berfungsi. Nah, yang kelima yaitu, Ibu taruh sini ya, Iya, Bu. iritabilitas. Ada yang tahu iritabilitas apa? Tidak. Nah, iritabilitas itu yaitu peka terhadap rangsangan. Nah, setiap makhluk hidup itu pasti peka terhadap rangsangan. Nah, contohnya apa? Contohnya putri malu. Nah, putri malu ketika kita sentuh daunnya, dia akan menutup. Itu tandanya putri malu memiliki iritabilitas atau peka terhadap rangsangan. Nah, yang keenam yaitu berkembang biak. Oke. Kenapa berkembang biak? Karena semua makhluk hidup itu ingin selalu memiliki keturunan. Agar apa? Agar tidak punah. Nah, itu adalah salah satu ciri dari makhluk hidup. Nah, yang ketujuh yaitu adaptasi, yaitu menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang mereka tinggali. Nah, yang terakhir yaitu, Ibu taruh paling bawah, yaitu ekskresi. Semua makhluk hidup itu pasti membuang zat sisa hasil metabolismenya. Nah, itu yang disebut dengan ekskresi. Apakah ada yang ingin ditanyakan tentang ciri-ciri makhluk hidup? Belum ada, Bu. Nah, jika belum, Ibu akan lanjutkan, yaitu Ibu ingin kalian membentuk kelompok belajar bersama dengan teman sebangkunya untuk mendiskusikan tugas minggu lalu yang Ibu berikan tentang mengamati 5 benda makhluk hidup dan benda tak hidup di lingkungan kalian. Nah, ini dia lembar kerjanya, Ibu akan berikan pada kalian. Nah, Ibu akan berikan waktu selama 5 menit ya. Iya, Bu. Baik, sudah 5 menit. Silahkan maju ke depan. Hanya satu perwakilan saja ya. Silahkan. Saya, Bu. Oke, silahkan maju. Jadi kesimpulannya yaitu cacing dan pohon pisang putri malu termasuk ke dalam makhluk hidup, sedangkan air dan batu termasuk benda tak hidup. Baik, terima kasih Nasyifa. Sama-sama. Nah, dari kesimpulan yang Nasyifa beritahukan, itu udah bagus ya. Nah, Ibu akan menyimpulkannya dari awal sampai akhir dan akan menjawab pertanyaan Nasyifa yang tadi tentang apakah kuku termaksud makhluk hidup atau bukan. Oke, Ibu akan membacakan kesimpulannya. Nah, makhluk hidup adalah struktur biologis yang merespon perubahan lingkungan atau entitas sendiri. Nah, sedangkan benda tak hidup yaitu benda yang tidak dapat bergerak sendiri, berkembang biak, dan juga tidak dapat beradaptasi terhadap lingkungannya. Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu ada 8. Nah, yang pertama yaitu bernafas, bergerak, makan dan minum, tumbuh dan berkembang, iritabilitas, berkembang biak, adaptasi, dan ekskresi. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua karena telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke, selanjutnya Ibu akan menjawab pertanyaan dari Nasyifa, apakah kuku termasuk dari makhluk hidup atau bukan? Iya, kuku termasuk dari makhluk hidup karena dia itu tumbuh. Nah, tumbuh itu termasuk dari ciri-ciri makhluk hidup. Apakah sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Jika tidak, Ibu akan berikan tugas ya. Tugasnya gampang kok, hanya mempelajari bab selanjutnya saja. Oke, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.